Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sedulur-sedulur kabeh? Sehat walafiat. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam channel Tamune Cak Imin. Hari ini kita ketemu di episode kedua Tamune Cak Imin. Kalau kemarin ada Sujiwo Tejo atau Mbah Tejo, Mbah Jiwo, hari ini ada juga seniman budayawan yang juga terkenal, sangat dekat dengan ulama, tapi juga dekat dengan seluruh pelaku seni terutama tradisional. Dan sangat dekat juga dengan grassroots, yang penting. Grassroots-nya ini punya dua grassroots. Grassroots penggemar seni budaya, tradisi, cuma grassroots jangan salah. Ada yang suka ceramah Mbah Kirun juga. Kadang-kadang Mbah Kirun itu kalau sudah ceramah agama itu ya banyak juga grassroots di bidang agama. Assalamualaikum Mbah Kirun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi nama aslinya itu Ahmad Syakirun. Bukan. Apa? Lah ngewe mbok. Dikasih mak itu sama wong tua itu Sukirun. Oh, Sukirun. Karena ibu saya, mak saya jenenge Sukirah. Dulu nek ngewe jeneng kan gampang aja. Mboke Sukirah, anake Sukirun. Yes. Mboke Senen, anake Rebu, Kamis. Seminggu. Keluarga seminggu. Sakirun itu pemberian para kiai di Arafah. Oh, setelah melaksanakan haji. Haji yang pertama berarti waktu itu. Tahun 96. Tahun 96 tuh dikasih Sakirun. Jadi Abah Kirun. Abah Kirun itu juga nama yang terkenal itu. Sejak kapan disebut Abah Kirun juga itu? Ya sejak saya haji itu. Terus banyak yang manggil. Padahal saya itu apa sih arti sebuah nama? Saya paling seneng diceluk Cak. Cak itu naik sekarang umur swidak punjul gini ya Mbah. Mbah gitu. Iya, sebagai orang Jawa Timur tentu Cak itu karena dekat ya. Dekat, panggilan akrab. Abah Kirun, jadi sejak kapan terjun di seni dan budaya ini? Kita mulai kandungan. Jadi di dalam kandungan sudah berkesenian. Kelihatannya kita di dalam kandungan sudah berkesenian karena mbokku kira-kira ya seneng seni gitu. Oke. Jadi ibu saya seneng seni. Waktu hamil dikendangi gak? Dikendangi joget yang jero. Aku malah neng jero asirehe. Neng jero weteng aku ya. Saya itu SD tahun 73 74 tuh belum ada. Misalnya lembaga seperti ISI, SMKI, Sekolah Menengah Kerawitan atau Sekolah Menengah Kesenian belum ada. Saya di desa itu ada ketoprak tobong tuh main di satu lapangan. Terus ada yang namanya buku Sri itu saya sekolah tari. Tari-tari klasik gitu. Jadi tahun 73 SD kelas 6 itu saya nari turut panggung ke panggung di tempat tetangga punya hajatan. Namanya neng Jawa Timur sana petilan. Petilan itu tidak keseluruhan, hanya berapa tari. Comotan. Yang ngajari atau tahu bisa dari mana itu? Mbah Kusri. Mbah Kusri seniman ketoprak tobong. Jadi Mbah itu namanya Sri. Kusri namanya. Mbah Sri itu ibunya? Bukan ibu saya. Mbah. Orang lain. Loh. Orang lain itu anggota ketoprak. Oh, jadi nggak ada hubungan apa-apa. Ada ketoprak main di desa kedekatan itu, orangnya sabar gitu, terus saya ngompang ngamping di panggung itu, terus akhirnya belajar tari. Pertama joget. Saya itu dari tari. Memang tariannya beliau ini memang jogetannya menarik. Bedanya joget mbek tari apa? Kan beda. Kalau joget itu kayak podo ae. Joget karo nari podo ae. Tapi joget itu biasanya dangdut kan gitu. Enggak juga. Sama. Pokoknya orang ngubahnya awak itu joget. Termasuk dukun pijet ya nari. Karena tangannya nari jari itu joget. Nari jari joget itu. Ono. Nah, kalau itu tahun 73.
itu SD. SD ya? SD mau masuk Akhirnya berarti pertama kali manggung diajari Mbah Sri itu. Dan manggungnya tari ya, bukan? manggungnya tari. Tari Itu aja tempatnya orang-orang punya hajat. Oh jadi belum ke Tobong kan? Gurung. Kan tadi Tobong tadi. Nah itu akhirnya kebablasan. Saya ini kan orang Keblasuk, wong ST saya setingkat SMP kan ST bangunan. Jadi SMP jurusan bangunan, kalau dulu STN sekolah dan negeri tengah teknik pertama setingkat ST itu bangunan. Lah kok terus akhirnya terjunnya ke tari. Ya kan bangunan ini bangun. Iya bangun itu. Bangun joget kan bangun. Habis itu baru kebablasan, seneng turut tobong. Cek obong itu apa? Tobong itu panggung main yang keliling tiap lapangan. lapangan ya. Lapangan. Tapi Ini nek wong Jawa Tengah rani tobong, nek kono gedongan. Nek wong Jawa Timur gedongan. itu Tobong ludruk apa toprak itu? Tobong pertama saya masuk tobong wayang wong. Wayang wong. Wayang wong. Saya kan komplikasi. Seniman komplikasi, jadi aku ki ya wayang wong, ya ketoprak, ya ludruk, ya dangdut, tak pelajari semua. Nah, itu. Jadi saya nari Jawa Timur ya oke, Jawa Tengah ya, melok ludruk saya ya melok wayang wong ya yes. Nah, tobong itu panggung Itu yang keliling, didirikan Cak oleh Imin. siapa? Juragan. Juragan. Oh, ada juragan. Ada juragan. Terus ya pokoknya manggung, juragannya nyiapkan honor juga. Iya. Oh iya, nah, hasil dari loket. Lah Kartis. sistem bukan juragan tok. Dulu tuh dalam dunia tobong, dunia panggung itu ada yang sistem juragan, juga sistem organisasi. Kalau sistem organisasi, hasil dari pendapatan loket itu tiap malam selalu dilaporkan pertanggungjawaban corane ADART-nya. Tapi kalau sistem juragan, opo jari juragan bayarane. Jadi bayarannya dari dipageri gitu, Pager, terus terus tiket, Ada karcis. ininya, ada Ada tobongnya, topong, ada gedungnya. ya seperti yang kita pasang di Ponorogo tuh. itu gedungnya Kelir. permanen. Semi Enggak, permanen. semi permanen, bongkar pasang. Bongkar pasang kayak tenda gitu ya. 1 bulan pindah, 2 bulan pindah. Cukup itu penghasilan untuk Oh, kru sama untuk Waktu itu tapi. Waktu itu TV belum ada. hiburan Jadi satu-satunya. tahun 73 itu hiburan masyarakat Indonesia itu Jawa Timur, Jawa Tengah itu ya kesenian tobong itu. Film nggak ada di desa, adanya di kota. Akhirnya nontonnya ya ketoprak ludruk, efektif itu. Makanya saya waktu masih santri, kira-kira SD kelas 6 itu. Ya. Permainannya segitu. Ada yang pura-pura tukang karcis, Ya. ada yang jadi pemain. Tukang calo. Dulan-dulanane. Dolanannya gitu. Dulanane Berarti arek-arek itu cilik. persepsinya dari tobong. Dari itu. tobong itu, dan itu menjamur di Jawa Timur tuh sampai ada tontonan tobong tuh walah besar-besar. Nah, kelihatan tobong ini tobong yang top atau tidak itu dari peralatan. Mulai dari lightingnya, dari clearnya, Clear-nya ya, Sound clear. system. Lah tahun itu yang gebrak ketoprak ya siswa budaya itu. Tulungagung. Siswa budaya itu bukan hanya ketoprak ya. Ketoprak. Awalnya ketoprak. Khusus ketoprak saja. Kalau ludruk Gema Budaya, Ya, saya masih- Trisula Dharma, ludruk RRI Surabaya, ludruk ke Mbah Bari Kabul, Masa Baru, terus ludruk Budi Wijaya, Iya. ludruk Gema Budaya, nggak pek kono anu juragan Jombang banyak. Ya. Mulai Kabuh sampai teko nggone Tunggorono sampai Mojowarno itu juragan ludruk. Orang Jombang tok. itu suka, Bareng memang suka ludruk, ludruk. toprak. Loh memang konon katanya ludruk itu dari Jombang. Tapi Mbah kalau manajemen juragan, kalau sekarang kan sudah modern ya. Itu dulu kelebihannya di mana? Kalau juragan kemudian sekarang ini kan sudah nggak jalan nih, banyak yang mati kan. Nah, dulu itu karena Kelemahan di mana sebenarnya? yang sekarang atau yang Yang sekarang ini kan udah nggak ada lagi. Nah, ya sekarang itu Hilang. karena ya medsos begitu. Wong TV aja sekarang nggak ada yang nonton, semuanya sudah pegang TV di tangannya masing-masing. Cupu Mane Astogino itu kan. Cukup yang- mana gitu. Ya, HP itu kan Cupu Mane Astogino. Jadi gini lah, dulu orang kemana-mana nggak percaya diri kalau nggak bawa keris. Keris. Nah sekarang orang kemana-mana nggak percaya diri nggak Gowo bawa handphone. Ya handphone kayak keris Ya ya nek dulu Cupu mana Astagfirullah. Cupu Mane Cupu Astogino. mana Astagina. Artinya apa cupu mana Astagina? Itu anu apa? Cupu itu wadah, Wadah. asto itu tangan, gino itu berguna.
Jadi wadah apa saja yang ada di tangan itu cupu mane astoge. Iso ae. Lah iya no. Wong wis saka Bathara sapa kuwi? Ya teko Bathara guru. Guru sing apa namanya dari Anoman itu lho. Oke, jadi teko Bathara Sambu. Gitu kan. Lu ada lho wayang kulit. iya tapi ojo sambu. Sambo jambo juwing lakone. Oke, wah. Itu. Jadi Itu juragan dulu suge-suge Caimin. Suge-suge. Juragan lu wah. Kira-kira gajinya guru sama ludruk tuh banyak ludruk. Jadi guru itu paling 1 bulannya berapa tuh ludruk semalam tuh sudah Rp75. Rp100. Jadi persentasenya cara saiki no guru ki gajine pamane 1 juta, ludruk wis 5 juta. Makanya banyak yang pengen jadi ludruk waktu itu. Karcis dijual jam 4 sore habis penonton apalagi cerita-cerita ludruk yang seperti Sarip Pambaoso. Bukan habis. Neng caluk, tantakane dipegang caluk. Itu harganya mahal. Iku nek kota nek desa gak nek caluk. Desa ora nek caluk. Terus Mbak Kirun pertama tampil itu apa? Aku tampil yo ngremo tari. Tari joget. Terus habis itu berkembang. Habis itu berkembang ke pemain. Nah, itu transformasi dari Pemain. joget ke pemain itu tadi. Dipilih. Ada tes. Dari si TD itu tonil director. Kok sudah Dulu bahasa sudah ada Inggris begitu. ya? Iya, jadi dulu bukan sutradara. TD ini malam itu sopo namanya sutradaranya Pak. Tonil direkturnya sopo. Itu dipilih. Jadi aku ki misalnya maunya nari terus ikut jadi pemain figuran. Kok pinter. Akhirnya jadi pemain watak. Misalnya. Itu ketoprak. Ludruk. Oh, ludruk ya. Ludruk antagonis terus habis itu kok seneng lucu. Akhirnya belajar ngitung jula-juli itu lawak harus bisa. Kalau nggak bisa ngitung jula-juli belum dinamakan lawak. Angel ya. Angel itu. Nanti kita Coba hitung jula-juli sing kayak apa sih? Hitung. Contohnya hitung. Menyang Jombang mampir sengon lemah geneng akeh wedine. Nong. Nek ra sambang kiri mo ingon yen ra seneng apa mestine. Ngono kok manut wae misale ya ta. Tuku pita warnane ireng rondo Jakarta ireng. itu terus parian berarti parian. Jadi parian istilah kidungan itu irama lomba itu masih misalnya iki jaman teknologi mula wong urip sing ngati-ngati akeh berita sing gegirisi mula ayo padha mengerti itu baru irama lomba. Engko nek irama sing kedua lagi iki zaman edan habis itu irama 3 dangdutan. Ini baru masuk parian. Pariane ada yang nyinggung, nyerempet. Makanya ludruk itu pintar. Jadi mewakili hati nurani rakyat terus diopoki pleset-pleset. Nah iki mangan apa kuwi? Sarden. Mangan sarden nok nisor wit keres. Terus nek aku dadi presiden kabeh beres. Iku apa jenenge iki? Iku parian tapi sak polo. Ora ngempek apa. Bedane apa mbek pantun? Sak polo ki 2 kalimat ya. Lah nek pantun kan sama aja, tinggal pantun bahasa Indonesia. Kalau opo kene. Apa dong 4 itu ya. Apa sama ngono. Vitamin burai duren Caimin dadi presiden itu sak polo. Iwak sarden dicuci nang pinggir sumur. Caimin presiden seniman dadi makmur. Amin. Ngono. Iwak sarden dibumbu ya Caimin dadi presiden rakyat barokah. Amin. Gitu itu sak polo. Pintu kayu jendela kaca. Heeh. Kayak perawan ayu bojone sapa? Cekintung sak cintung wedange tomat petuntung dengkeke kumat. itu pariane. Ada parian yang 4 kan ono, misalnya 4 ono. Anu manyar jusuke dawa. Heeh. Ento anyar aja lali mbok tuwa.
Wes. Iku dawa iku. Dawa iku nek ngrembug parian sampai gak karu-karuan kae itu. Nah, itu spontanitas itu terkonsep atau muncul saat di panggung. Bisa terkonsep, bisa muncul di atas panggung. Makanya jadi seniman harus bisa menyesuaikan situasi. Saya hari ini dagel ning nggone sapa, main ning nggone sapa, terus acarane apa. Jadi ada yang spontanitas, jadi parian itu kadang-kadang meletup di atas panggung karena sesuai dengan situasi. Nah, antara ketoprak dan lawak itu tipis ya. Ketoprak dan ludruk. Ah iya maksudnya. Ludruk dengan ketoprak. Apa bedanya? Jauh. Tipis. Enggak ya? Tiga toh. Kalau diawali dari wayang wong. Wayang wong tuh ngambil cerita Ramayana Mahabharata. Itu ceritane Pandhawa karo Prabu Rama Rahwana itu wayang wong. Kalau ketoprak Madya. Cerita Panji, cerita dongeng Timun Mas, Panji Asmara Bangun, Andi-andi Lumut itu Ketoprak terus Demak Bintoro, Raden Said, terus Sultan Trenggono sampai Jeng Sunan Bonang, Sunan Kudus itu di Toprak. Itu Madya. Lah nek ludruk itu seni masa. Lakone lakon perjuangan. Misalnya Sarip Tambaoso, Kebu Kicak Karang Kejambon. Misalnya lakon yang sekarang, misalnya gawe lakon sing situasi sekarang ya bisa dikarang dalam ludruk itu. Ludruk. Oke. Tapi kok cenderung ludruk itu lucu mah. Ludruk itu cengengesan. Tapi alur cerita ada, benang merahnya ada, namun tetap harus cengengesan. Nek gak cengengesan dudu ludruk. Makanya jeneng ludruk, kata-kata ludruk itu wis dienggo istilah wong Jawa Timur. Enek wong serius menrek kaya ludruk kae. Dadi serius dianggap kaya ludruk. Engko nek wong cengengesan, wong kok cengengesan adarane ludruk. Lho. Engko nek wong sing kira-kira ngleyor, lho arek iki ludrukan ya ta. Kaya arek ludrukan tegese gak serius, ya serius guyonan. Nah, nasibe biasa sampai sekarang, Mbah. Nasibe ludruk, nasibe ketoprak, nasibe siswa budaya kan sempat dari panggung ke TV. Siswa budaya ya yang gitu. Ya, betul. TV pokoknya yang saya alami enteke tobong tuh mulai tahun 2000 bagi saya. Belum lama ya. 96 lah, 97 semenjak munculnya banyak TV swasta. Dulu kan TV Jawa Timur aja hitam putih, Jakarta hitam putih tahun-tahun itu, tahun 77 berapa itu. Nah, setelah ada lahir misalnya TPI, Indosiar, RCTI, SCTV, terus Tran, terus lakon TV sakmono kae. Lah orang nonton ketobong ini males. Dan kelemahannya regenerasinya tidak siap. Baru setelah kehabisan tokoh-tokoh ludruk baru ubah. Baru gerak gimana ini ludruk kok nggak ada generasi kok. Nah, sementara penontonnya sudah ganti, ludruknya topraknya tetap aja orang itu akhirnya terkikis oleh zaman. Lah yang masih yang nggak terkikis itu dunia komedi karena dunia dagelannya khusus yang dagelan kirun kan nyepaknya akeh wis. Tapi Mbah itu kan waktu surutnya tobong, TV-TV swasta kan juga mengakomodir nayangin itu kan mau hanya sedikit lah, itu nggak membantu lah. Gimana ngerekam satu rombongan ludruk satu toprak muternya nyetelin yang TV jam 12 bengi wong wis turu kabeh sapa sing nonton. Iya bengi. Tapi ludruk waktu kita di Ponorogo itu luar biasa penontonnya. Itu sekarang ada kerinduan di situ. Tapi kalau itu ditobongkan lagi orang tuluh beli karcis nggak mungkin laku. Jadi saya waktu itu sama Mbak Kirun di Ponorogo. Sebetulnya dijak main tapi aku wedi. Padahal udah pakai penontonnya akeh nonton. Nah, lucunya ludruk itu sekarang payunya nek neng Jakarta. Taman Ismail Marzuki, Gedung Kesenian Jakarta, terus Taman Mini, Gedung Pewayangan itu. Payu. Di Taman Ismail Marzuki itu payu. Tiket juga. Tiket loh. Butet itu bawa teter.
bawa teater. Aku pernah di Gedung Kesenian Jakarta. Itu tiket saya depan 500, 300, 250 dapat 300 juta. Badi, tinggal operasional dan sebagainya Badi. Itu 3 bulan sebelumnya harus sudah persiapan dan karcis diedarkan. Itu payu. Di Jakarta payu. Enggak mengandalkan pemain enggak itu? Itu iya no. Pemain paling ora enek Kartolo, gitu enek Kirun, enek Sule. Itu tahun berapa, Mbak? Barusan aja. Hari ini payu saya. Ini misalnya ya yang sekarang itu yang enggak ada itu kan sopo sing dadi pelopornya di depan ini. Biar ludruk itu toprak juga gitu waktu RCTI bikin toprak umur ya. Wow, booming meledak. Didol karcese yo payu. Lah di desa itu untung pemerintah Provinsi Jawa Timur itu mengadakan Dinas Pariwisata Budaya itu mengadakan tiap bulan tuh di Gendong Kali di Gedung Cak Durasim itu ada tontonan ludruk. Penontonnya luar biasa. Nah kalau penonton dangdut kan generasi muda sing HE campur sari. Ning nek di wayang kulit paling-paling penggemar wayang kulit. Tapi kalau yang ditaruh tontonan hidup istilahnya. Tontonan hidup ya ketoprak, ya ludruk. Mbahe teko, ponakane teko, bakule kaya ngono. Ribuan. Mbah, tapi pengelolaan Tobong yang tadi dikatakan Suruh tadi, itu peran pemerintah itu sampai di mana sebenarnya? Kalau sekarang saya contoh Jakarta ini. Wae orang Barata kan diopeni karo Pemda DKI. Ya itu jelas. Nah sekarang pemerintahnya sugih. Nah terus nek ning daerah dulu matine ludruk toprak ya teko pemerintah. Nah piye kuwi? Enggak ada duit ya. Ora ada duit. Ini satu tontonan pindah tes ke lapangan ini. Ini belum main. Karcis yang dijuali harus diplongke ning dinas pajak. Oh pajak. Enak pajak. Jadi kita bayar pajak baru bisa jual karcis yang plong ini. Monggo ini ludruknya belum tentu payu. Lapangan nyewa, keamanan kita ya mesti toh. Lah hasil penitipan sepeda kan ke Karang Taruna. Namun lapangan rakitang sidik kita kasih. Tapi pajak diuber. Jadi dulu itu ludruk itu bayar pajak. Toprak Pak Sis itu yang bayar pajak. Sekarang. Saiki gak enek Tobong. Wis gak iso piye-piye. Jadi saya dulu pernah ngadep Pak Basuki Sudirman, tokoh kita itu. Heeh, sing gawe simbol ngene kuwi. Pak Basuki itu waktu gubernur gimana Pak? Ini ludruk ambruk bosok karena pajak ini lah. Pak Basuki ngendika. Yang berhak membayar pajak itu yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak bisa bayar. Tapi ludruk suruh ngeplong. Paling tidak itu bayarnya 1,5 juta. Kanggone ludruk kan akeh. 1,5 juta, 2 juta. Itu diminta kembali bisa. Iya Pak, nek jurakan Kirun ngadep petugas pajak wani, kantor pajak wani. Lah nek jurakan ludruk kon sepatone angel ram nek kon ngadep petugas pajak. Akhirnya ya wis gak enek Tobong. Nah, regenerasi gimana hari ini? Masih. Regenerasi semenjak saya prei nang omah saya wis miwiti. Jadi kalau saya hari ini diminta toprak sing nom-nom saya ya duwe. Toprak sing tokoh-tokoh maestro saya ya punya. Itu antara toprak, ludruk, wayang wong saya siap. Kebetulan saya sudah 7 tahun ini jadi dosen di ISI Surakarta. Dosen luar biasa. Jadi rekrutmen ada terus ya. Mahasiswa saya. Sebutannya empu bukan? Saya terus dapat apa kayak? Empu. Diberi gelar Empu Paripurna bidang teater tradisi dan modern. Jadi Empu Teater diisi Surakarta Kirun, terus saya ngerangkep jadi dosen. Lah terus ngelumpuk nih mahasiswa. Jadi kalau saya ditekoni Pak Kirun, toprake kok elek-elek, nanggap apa kowe? Tak wae sing nom. Gitu jawaban saya karena suatu produk kan harus finansialnya kudu apalagi Pak Kirun punya Padepokan. Apa namanya? Padepokan Seni Kirun. Paski Padepokan Seni Kirun. Lur, contoh luar biasa ini Pak Kirun ini punya bukan hanya regenerasi tapi membangun sebuah padepokan Paski. Paski ini nyiapkan artis juga. Nyiapkan. Ya sekarang sing wis padha payu, sing wis viral.
Itu lahirnya Percil itu ikut Kirun 12 tahun. Yudo 10 tahun, TB semua dari sana. TB, Mondol, Gambleh, Yudo, Joklidik, terus Percil, berarti Hengki, Paski ya. Pelawak sekarang di bawahnya. pelawak muda itu wes payu semuanya. Oke, ini pelawak muda. Sekarang flashback ke belakang. Terus Dulu punya grup nah, Holik Bagio Kirun. Kirun. Sejarahnya piye itu dulu? Nah, itu Sempat viral, kalau zaman sekarang viral lah waktu itu. Kuwi sejarahnya wong edan ketangkep Satpol PP. Piye kuwi? Wong edan gimana? Kita kan di Ludruk Tobo. Iya. Ikut ludruke Pek. Arek nggongseng kono duwe ludruk jenenge Gema Budaya. Terus Mbah Bari Kabu. Ya melok ludruk Tunggorono. Melok Jombang ludruk. kabeh iku Jombang kabeh lur. Oh, itu Jombang itu. Iya Jombang Tunggorono. Jombang kono. Terus Berboto kono. Berboto. Terus melok ludruk rombongan. Pak Kolik melok ludruke Pasgat, saya melok ludruke Brimob, Bagio ludruke Pancamarga. Sering ketemu gabungan terus akhirnya saya dulu diminta TVRI Surabaya untuk mengisi Kembang Suruh sama sketsa sama Cak Kartolo. Booming cara saya viral. Wah, kirun. Akhirnya dibikinkan paket di TVRI Surabaya, Kolik Kirun, Bagio Depot Jamu Kirun. Terus sampai 7 tahun. Terus diminta TPI 6 tahun. Ludruk Humor Kirun silahkan di YouTube wakeh. Hoki, ludruk humor Kirun. Itu Andri Tolayani belajar ning Kirun cek. Andri kuwi cek melok Kirun. Zaman ludruk itu. Ya termasuk Ciki Chandra, ya termasuk Adi Bing Slamet, termasuk sapa kae sing terjun ning politik. Apa bintang tamu dia waktu itu? Bintang tamu kuwi wis bangsane kuwi. Tara Margen, Rudi Salam, ludruk wis itu. Tahun itu. Tapi TV, TPI dulu. Nah per hari ini sudah nggak ada ya TV ya, di TV swasta nggak ada, di TVRI nggak ada. Nah iki sing saya sok ngudoroso di sini Caimin. Saya kan diminta ke Suriname. Ya, Jawa kabeh nang kono. Negara Suriname. Enek radio telu ya radio Jawa. Nuwun para pamirsa ya ngono kuwi. Terus TV Garuda di sana itu nyiarke ketontonan Jawa tiap malam. Jadi dia itu ku CD ke Indonesia, misalnya Toprak, misalnya Kirun diputer neng kono. Akhirnya koyo dikempet almarhum kondang Kirun neng kono kondang. Kirun diundang ke sana. Itu karena TV-nya TV Jawa. Lah Suriname enek TV Jawa, lha sing awake dhewe lho kok gak enek TV Jawa, khusus Jawa lho. Tapi kan TV daerah itu bukan mesti Jawa, Bah. Yang di Semarang, di Jogja. Amblek. TV lokal? Amblek lokal ke akeh TV berguguran karena biaya operasional listriknya piye. Amblek kabeh mah. Enggak ada sponsor, enggak ada. Ya semua TV lokal. Maksudku ora kok diserahne misalnya di Jakarta ku ada ya toh. Wong sing duwe duit lah ngetekne TV Jawa. Ya dibiayai mbuh teko apa jere CSR barang ngono kuwi. Ah ngono kuwi lho. Ngono kuwi ra ya iso to nggo ngopeni seni dan budaya. BUMN atau usaha-usaha negara banyak yang dan di sini tidak nyiarkan seni Jawa tok. Misalnya malam Senin Palembang, malam Selasa Irian. Lah kok suwe-suwe kan budaya yang daerah ini terwadai semuanya. Sabang sampai Nusantara. Jadi ora dadi slogan tok. Di Palembang sana ada loh. Dul Muluk. Oke, penting Palembang. Terus di Irian tuh ada kabaret loh. Ya semacam lawak. Ya jadi tiga peran orang-orang yang punya duit untuk bisa menghidupkan. Yang kedua peran seniman yang punya duit menghidupkan. Peran negara yang penting pemerintah. Nah pemerintah ini memang harus dua ya, menggunakan anggaran negara langsung APBN atau menggunakan CSR tadi. Iya. CSR BUMN mestinya kalau ada concern pada tradisi dan budaya Jawa bisa membangun karakter kebangsaan kita. Ya mestinya meskipun tidak harus Jawa, semua tradisi disatukan dalam satu channel TV tertentu khusus gitu yang disponsori oleh
CSR. Insya Allah ini catatan penting ini. Dulu itu Indosiar itu naiknya namanya. Indosiar itu naik wet itu ya karena budaya Jawa loh. Ada wayang kulit dulu ya. Wayang kulit ya ludruk kira nah Iya, kowe wayang kulit naik ketoprak waktu itu tiap malam. Indosiar. Terus TPI. TPI itu ada ludruk kirun itu 7 tahun. Lah karena di TV ini ada tontonan yang begitu akhirnya mempengaruhi tontonan yang di daerah. Semacam sekarang cerita Pak Karno senengane nanggap ludruk. Akhirnya ludruk di daerah berlomba-lomba pengen baik, pengen ditangkap presiden. Aku kudu ditangkap presiden. Ning iso kaya ludruk marhen. Nek kowe iso kaya ludruk marhen mesti ditangkap presiden. Gatotkaca, Pak Rusman, Sriwedari. Wah, Pak Rusman iso ditangkap loh. Iso ditangkap Pak Karno. Piye ya bisa ditangkap nang kono? Motivasi ya. Rusman Darsi ya. Rusman Darsi. Mbah Narto Sabdo. Loh, ngono piye malah itu. Lah di daerah pun juga begitu. Ya alhamdulillah masih ada sedikit penjabat itu yang peduli gelem nanggap ludruk. Saya pernah ditanya Cak Imin. Pak Kirun itu ludruk itu hidupnya gimana? Mati dan tidaknya ludruk terletak di tangan penjabat. Aku bilang gitu. Mati dan tidaknya ludruk itu terletak di tangan penjabat. Lah kok iso? Lah ya iso wong ra diweni fasilitas. Cita-cita. Pejabat. Ora penjabat loh. Penjabat nek wong Jawa. Pejabat. Basa Jawa iki. Basa Jawa penjabat. Ya padha karo penjabat ku nek gak wong Madiun ora. Mana wong Jawa Timur kan duwawa ngono. Lah kok kira muni ngono piye? Lah sekarang ini Pak Ketum ini Cak Imin ini coba di gedung kesenian. Urepe kondi. Kabupaten kota itu. Iki ora enek gedung kesenian sing digratisne, ya listrike, ya kursine, fasilitasnya ben nggo kesenian berkembang. Itu enggak ada bangunan gedung kesenian itu. Ini istilahnya good point. Good point. Apa kuwi? Good point yang bisa menjadi catatan semua teman-teman yang ada di pemerintahan. Peduli, lindungi, gawekno gedong ben dienggo cah TK, nari, cah SD, kelompok TK ini, kelompok SMA ini. Bukannya di kabupaten itu ada dewan kesenian masing-masing setiap kabupaten. Ya dewan kesenian itu ya dewan tok. Iso anu gak itu? Ya gede ya kedawan tapi tok dadi gak duwe. Enak dewan kesenian daerah. Lah sumbere piye? Nah, oke, kemajuan tradisi seni budaya daerah khususnya Jawa ini, Jawa ini. Itu bergantung dua, Pak. Yang pertama kepedulian pemerintah. Yang kedua ya sebetulnya pasar ya. Kalau itu menarik, menghibur, masyarakat tertarik, mencari. Nah, tergantung medianya, TV, YouTube, panggung, gedung kesenian. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira daya tarik orang nonton itu tersaingi dengan dangdut, tersaingi dengan budaya impor K-pop, itu masa depannya apa, Pak? Kalau saya optimis. Karena kita punya pasar. Nek ning kono jek enek wong Jawa, mesti jek enek wong duwe keris. Nek ning kono enek wong Jawa, mesti jek gawe sambel pecel. Neng kono enek wong Jawa mesti gawe sambel bawang. Meskipun anak muda itu. Iya, meskipun anak baru. Iya. Wis anak muda wis mesti tetap seneng pecel. Seneng pecel, seneng sambel bawang. Lah ini sama dengan seperti kemarin saya pernah ditanya gitu, mosok ludruk ono sing delok. Lho ayo rek. Pentasno ning ndi? Lah sekarang ini di Jawa Timur Mojokerto, Gresik, sampai Jombang, sampai Pasuruan, yo kiwa tengene kono. Iku jek bodho nanggap ludruk. Kemarin saya riset ndelok ludruk itu. Satu rombongan ludruk itu Agustus itu dapat 25 tanggapan untuk diundang orang bersih desa sedekah bumi. Di samping ada penonton di situ kearifan lokal berbicara. Mbah Danyang kene iki nek bersih desa sedekah bumi kalau nyadran nggak ditanggapi ludruk wonge ngamuk. Lah iki kata-kata ngene iki sampai sini enak. Iya, betul. Terus penonton juga banyak, Mas. Banyak. Betul. Banyak. Nah, kalau gitu berarti tergantung ketersediaan penampilan panggung. Panggung. Semakin ada panggung orang akan tertarik.
Sekarang di Ponorogo itu ada 2 tobong. Masih hidup. Mancep, masih. Yo mengandalkan uang dari loket. Loket, Dari loket. Itu 2 tobong ini sampai sekarang genek sing ngurusi. Sing ngurusi ya kira niki, tak jalukne sembako kae. Tak mintakan sembako, tak seneng. 2,5 kilo beras sih bagi kita enggak berarti, tapi bagi dia mahal sekali. Makanya saya ngemis sembako, ngemis apa itu ya orang tobong ini. Nah, 1 tobong ini orang 70. Ini 70. Makannya dari loket. Hari ini masih ada seniman 1 malam bayaran 5.000. Bisa dicek. Piye? Di tobong itu. Di tobong itu. 5.000 rupiah. Nanti kita bikin lagi Pak ya. No. Kita bikin sembakuan lagi. Oh iya. Panglima budaya. Lah ya Panglima budaya ini. Sampeyan sing nobatke piye? Ya makanya saya tadi gedong. Nobatke waktu itu. Panglima budaya ini gedong kesenian di tiap daerah. Nah tentunya Magelang itu ya ada Ndulala, yono Gedruk, lah Klaten yono Toprak, Dewan Kesenian Klaten yono Toprak. Lah kadang ya masih ada pendopo kabupaten, misalnya bupati itu Agustus atau harus jadi kabupaten nanggap ludruk tuh ada. Ning setahun pisan. Lah mongko mangane bendino. Pikirku kan di alun-alun itu ada panggung tontonan aja. Terus ada subsidi dari Dinas Pariwisata. Wis to digawe 20 yuta apa 20 yuta tiap malam minggu ada tontonan kan semakin bergairah. Mbok duwe kon gak ngerti. Ngono, kono lah ubet piye. Tapi enak lho Cak Imin, Boyolali. Luar biasa. Antara bupati dengan DPR-nya sinkron. Itu iso mengeluarkan 1 miliar 1 tahun. Untuk Go wayangan, go ketoprakan iso. Setahun. Setahun. Sharing. Kepedulian yang kayak begini yang harus di betul-betul saya wis. Kemarin waktu kita acara di Klaten. Ya. Itu ada orang dapat hadiah kemudian Umroh apa? Bukan motor ya. Motor. Mbak Kiron itu bilang begini, ngimpi apa mah bengi gitu kan? Ngimpi diambung apa? Ngimpi apa mah bengi? Ngimpi diambung apa mah bengi gitu kan? Terus gak mimpi Mbah. Berarti awakmu gak turu. Spontanitas semacam ini tuh ngimpi ada yang baru gak apa-apa. Ngimpi diambung wedhus. Jangan nang panggung, sosoke mak celup nang panggung ngono. Padha karo apa betanu nek. Jenengan kalau di panggung sekarang partnernya siapa? Partner. Sak kene saiki. Semua bisa semakin tantangan berat. Jadi semakin banyak pasangan, aku ngejak kae. Aku sing kudu pinter. Spontanitas iku menarik. Nah, mula sambate wong melarat karo wong sugih iki beda. Tapi kalau nek wong melarat ki sambate aku sesuk mangan opo. Nek wong sugih aku sesuk mangan sapa. Berarti kan jenengan itu ngemong ya sama yang ngemong. Nah, sekarang kalau melihat dari perkembangan dunia komedian, Mbah. Oh, klik. Sekarang kan banyak komedi-komedi baru ya. yang muda-muda. Bedane opo karo zaman jenengan itu kira-kira yang sebentar sebelum dijawab itu ada di Amerika komedian. Gedene padha Mbah Kiro. Detek-detek ya. Kayaknya wajah, tapi aku lupa nanti satu hari tak kasih linknya persis di Amerika itu. Komedian. Oke, Pak. Ketoke Pak Kubien generon. Nyenengi wong kono terus lahir kae. Kembaran. Kembaran. Bedanya jauh. Kalau dulu Mbah Basio, Markeso, Markuat, Kanjel Sutik terprogram, terkonsep. Istilahnya ada konsep. Dan orang-orang dulu cerdas melihat alam, melihat situasi ki opo nu jadi banyolan. Terkonsep lah. Sekarang pelawak sekarang ngandalkan improv. Ngalor ngidul gak karu-karuan. Jadi yang dinamakan stand up comedy iku mbah-mbah biyen wis. Mbah Basio iki iso setengah jam. Nyolo jale. Nyolo nek wong kukul kono Solo nek etanan ngepur itu wis ada. Terkonsep dan tidak terkonsep. Jadi justru dulu tuh orang-orang tuh cerdas. Nek saiki malah rumah sakit. Sekarang kan TV kan munculkan pelawak muda. Tapi kuwi melawak nang Klaten juga lucu. Tapi
TV Makanya- payu lho, di TV laku lho Lho, itu mereka. di TV laku ning wong TV sing nonton ya mung sak kelompok ngono kuwi. Ning kuwi mok dol ning njaba kono. Lah sekarang tuh sing payu kena apa kok yuda TB karena daerah. Masih ada. Makane nek pelawak Jawa dari Jawa ke Jakarta itu mesti payu. Nek Jakarta mok gorono gak payu. Bisa dicoba. Sule iki ya lucu, Andri lucu. Kono ndagel kono ning Gelora Delta Surabaya kono engko ora anyep. Kon ludrukan ning Ponorogo kaya dek wingi engko ora anyep karena gak nyambung. Tapi kenapa TV enggak memberi porsi kayak Yudo, Percil? Kok mereka siapa ini yang pelawak-pelawak yang dari TV itu? Kenapa? Nek saya porsi? nganalis dhek cedak. Di Jakarta ini kan apa ki perjalanan cedak. Misalnya ki TV, ngundang kae. Gampang teko. Naksi to. Lah nek kok kono pesawate piro? Lah kuwi ya hitungan tenan ngono wis gak dadi adoh. Makane sing cacake ya paling tak gaekne di JTV Surabaya. Lihat JTV Surabaya masih ada. Mbah ngapunten Mbah, umur jenengan pinten sakniki? Tidak loro. Oh. Tak loro. Jenom. Jenom nih ya mung diuber asam urat karo Kencing manis. kencing manis ngono ae malah. Kencing manis. Karo Pak JK sing kalah. Pak JK 77. Loh, saya itu malah punya senior hari ini sekitar 87. Maksudnya? Umure Senior jenengan. lho sing ndagel Sapa? Cak Ceker Mojokerto. Cik ning panggung, cik dasat kae ngono. Oh, cik awake dhewe. Mangan apa kok iso awet? Mangan apa kok awet? Ya ora enek sing dipangan kira-kira. Nek malah mangan malah gak cepet, malah cepet. Nek gak enek sing dipangan malah banyu putih malah sehat. Ngono. Malah sehat nek banyu putih ae. Oh wajar, makanya Mbak Kirun ini kan teman akrab Gus Dur. Ya, Gus Dur sedo jadi teman akrab saya. Ya, Jadi generasi nyambungkin. saya- Bahkan saksi kok. Saya sama Gus Dur itu tidak ada masalah, tahu persis. Ya, Bu. Lho itu visine Gus Dur. Jadi ku Gus Dur ke gak seneng nek wong ora mandiri, wis kuwi ae kuncine. Jadi dilatih untuk mandiri. Ya, mbuh kuwi partai, mbuh kuwi wong urip, mbuh kuwi apa ae, orang itu kalau bisa mencari jati diri, hidup mandiri. Dalam partai pun Gus Dur gitu. Jangan tergantungan. Misalnya kayak kalau dalam kondang iya kayak anake Pak Anomo. Kalau dalam kondang iya kayak anake Pak Mantep. Podo. Kalau partai gede kalau iya kayak anake Gus Dur, ponakane Gus Dur. Gus Dur enggak mau itu. Dadi kowe mlaku wae. Diuji. Melaku jejeg diuji, kuat pora, mampu pora, dan Gus Dur itu waskita. Nek gak dicekel Caimin, gak mungkin ya ambruk kuwi. Ya betul. Ngono. Makanya Gus Dur visine iki gak kena diterka saiki, sesuk. Nah, berapa tahun kemudian Dan sekarang ora baru enak bisa- apa-apa sekarang saya- baru kita rasakan. kita rasakan. Kalau bukan Ya, saiki beliau- nek ora beliau ngeyel profesional piye? Mau dijenakne Jenderal Kancil meng. Aku cocok. Cocok. Akale ono ae ngono. Tapi Ora. biyen Mbah, pertama kali dipecoh Siap. Gus Dur itu. Iya. Dipecoh Gus Dur, jane ra kuat aku. Ora tahu pisah mbek Gus Dur, Iya. terus disuruh pisah mbek Gus Dur. Ora kuat. Aslinya aku nyerah. Tapi aku nyerahnya Gus Dur malah seneng. Seneng iki maksudnya gini. Aku kan dipecat nih mbek Gus Ya, Dur. nyerah. Ora ono udan, ora ono angin. Kemudian apa jenenge tiba difitnah wong, pokoknya aku dianggap memusuhi Iya. Gus Dur. Terus aku dipecat sama Gus Dur. Begitu aku dipecat, nggih monggo aku juga apa gak gelem lah Iya. nek musuhan mbek jenengan. Manut ya. Manut Gus Dur seneng. Tapi marun tak wambah dipecoh meneh. Carane didik ngono. Ya, kan? Nek saya Gus Dur carane mateng nih wong ngono. Wesi dibong kok dituthuk pisan tok, gak iso dadi pacul. Giedik ki terus. Akhirnya dadi barang landhep. Gawe pedang kok ditumpangne dibakar tok dek pisan, gak mungkin. Mesti di gereja diganti akhirnya dadi barang sing landhep. Itu. Ya bersyukur ya kita dilatih. Loh, aku ki ya Dilatih. bersyukur kok Ya, dilatih. jenengan dilatih Gus Dur piye ceritane? Nek saya Aku lah wis mblenger dilatih Gus Dur. Loh, Dari dilatih Gus Dur saiki dadi pelatih Bambang. Nek saya dulu wedi melu PKB itu. Saya itu takut.
pas Gus Dur tindak nggone Mbah Kakim Sekar Putih Nganjuk. Sekar Putih saya ngadep. Yai, Pak, kula aku nek ngaturi Pak kali sinten wau piyambakan. Nggih, mengke ngantos bar nggih. Pak kula badhe matur, kula ini politik napa dagelan? Jelas aku ngomong. Lah takon ki piye kok bingung. Kula niku lho dadi wong politik napa dagelan. Nggih leh politik ukur-ukur leh dadi dagelan diantepi. Dadi dagelane antepono politike ukur-ukur. Niku maknane pripun? Nek wayahe PKB tawa-tawa dagangan, sampean tetep berpolitik. Tapi nek PKB adem sampean ya tetep dagel ning jaba. Lah nek kula pun ngeblok ten PKB mengke kuning ra nanggap, abang ra nanggap, ijo ra nanggap, biru ra nanggap. Kula mesti wong-wong alergi, mergo kula pun ten ijo. Sampean mboten sah cerewet. Sampean ladeni mawon NU niku terbesar di Indonesia. Sampean mengke ngladeni wong NU niku mawon empun laris. Ayem aku, delalah sakjane NU yo ora tau nanggap. Apa tapi kan payu nang ndi. Tapi laris lu. Sampai sekarang Iki anu nih, pengakuan yang tulus sih. Sampai sekarang lho Kirun ya digoleki wong. Coba Cak Imin, mulai 87 lho. Saya mulai berkarir 84 setelah pulang dari Irian Jaya. Oh iya 84. Mulai 84 85 saya ini. Itu lanjut itu. Mungkin definisi NU itu ada dua. Satu, pengurus NU tahu ngundang, tapi kan rakyat NU. Nah itu Gus Dur kira-kira rakyat NU nih ora akeh sing ngundang. Memang kadang-kadang pengurus itu padha medhit tok, Pak. Itu, Pak. Rakyat itu yang luman. Aku wis ndelok fotone ketoke ngono. Pengurus PKB, pengurus NU. Ilingo wae wakil mau fotomu lho fotomu. Foto aku seru fotone ketoke ngono. Atau wasiat ke Gus Dur lho padahal iki. Jadi menarik ya, menarik. Terus apa lagi Gus Dur? Yang menarik dari Gus Dur ya. Gus Dur itu seneng karo jenengan karena apa? Lucunya atau karena kira-kira ya saking dablek. Diceluk moro, ra diceluk moro, dan satu saya teringat kon mijet iki meh sedina sewengi. Jadi pundak ini terus diganteni ajudan yo moh diadeni sapa moh tetep harus tangane Kirun. Itu saya pernah mengalami itu. Sampai waktu itu saya lihat nungguin muktamar Semarang no. Semarang sapa wani nyedak? Semarang muktamar PKB ya. Pengawal Gus Dur. Muktamar PKB klambiku yo putih ngene. Itu kan aku diomongi sama Surabaya, Cak Nam ngendika anu Mas, no Cak Nam, tambahan ten Semarang. Enten apa? Mungkin nek mboten sampean mboten enten sing lurus. Gus Dur muring-muring terus. Aku ke Semarang wis. Jangger kono arep tegang no putune sing lemu kae. Nih, goleki putune lho tak kek bangkone wis. Cair, mari kesit wis. Tak guyokne itu Semarang tak dorong tuh tak guyokne terus. Ngono. Lho, enek-enek peristiwa sing saya ingat. Artinya Gus Dur tuh kowe iki gawe layangan. Itu tak. Sampan kan oyo-oyoan rekom. Cak Imin. Apa ngono ae? Oyo-oyoan rekom po keputusan gitu. Iya, KPU. Itu saya matur Gus Dur. Oh, yang sama Yeni itu ya. Sama Mbak Yeni Oyo. Royan nomor. Ah, kuwi. KPU. Niku kok oyo-oyoan niku pripun? Disawang wong mboten pantes. Apa jawaban Gus Dur? Pun kajenge wong nika goleki layangan pedhot. Caloro. Pun kajenge wong caloro niku golek layangan pedhot. Lah termaknane mengko ndi sing iso gawe layangan tenan. Terbukti sekarang ya. Terbukti. Itu saya itu ngomong. Cek kelingan aku. Ya semua orang prihatin sih waktu itu. Oh, iya. Tapi jawaban Gus Dur enteng. Enteng pun nika bocah royokan layangan pedhot. Lah maknane napa? Ya engko dinteni sing iso gawe layangan sapa. Dadi rasa goleki layangan sing pedhot, gawe layangan dhewe. Punya prinsip dhewe. Pak Kirun ini orang panggung. Nggih.
tapi sekaligus ngerti politik, berjuang juga. Ini cara memisah memisah panggung komersil. Kan panggungnya komersil. Ya, panggung hiburan ya. Komersil, panggung. Tapi berjuang terus ya. Ya. Di samping berjuang terus saiki kan semenjak saya tahun piro to muktamar Semarang ke? 2006 ya? 6 tahun. Pokoknya tahun piro nang Semarang. Nang Hotel Patra Jasa. Sebelum itu aku kan wis kelet karo Gus Dur. Ya itu pertama kali aku terpilih itu ya. Aku wis kuwelat karo Gus Dur to. Jadi bariku sekarang tuh banyak-banyak pondok-pondok sing goleki aku. Kon cerita gitu loh. Kon cerita misale ambek teko nggone Gus Isyam Sapaat Blok Agung, terus nggone Gus Yus Tegalrejo wingi sebelum situ saya sungkem lah karo Cak Imin ya. Terus sampai nang pondok kuwi. Alhamdulillah. Jadi saya itu tetap gandul sarunge kiai, tetap tak goceki, tak ganduli sapa ae Gustin sampai Gus Ali Tulangan pokoknya sarunge tak gandul sampai. Lah terakhir ya temokne Mbah Dimiarti Rais di Surabaya itu saya diawe terus saya sungkem lho kok pirang wulan beliaunya situ kayak. Jadi saya ditresnani kiai-kiai sepuh itu alhamdulillah. Alhamdulillah tenan. Pedang merah Mbah, pedang merah. Pedang merahnya itu ya apa? Jenengan itu kan dulu bukan pernah ya memang tenar. Banyak komedi pelawak yang stop waktu itu. Ya. Kemudian bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana memanajemen masa tua. Aku punya industri. Apa itu? Padepokan Seni Kirun itu kan bukan kirun. Jadi saya ada manajer. Jadi wis dikelola arek-arek. Jadi persewaan yo nyewakne diesel, genset, yo nyewakne gamelan, nyewakne sound system, nyewakne tenda. Kayak yang tak pasang di Klaten itulah sekarang tuh untuk melayani kabupaten-kabupaten itu tiap hari jadi pakai punya saya. Itu sumber sing enggak akan abadi. Jadi kalau untuk sampean aman. Tapi kita mau tanya nih, mau cerita yang pengalaman-pengalaman yang lain. Ya. Yang zaman mudanya, zaman bergelimang harta, kemudian tenar, ngetop segala macam, tapi begitu masa tuanya serane ngurusi terus enggak ada job, enggak ada tanggapan terus enggak bisa apa-apa, kadang-kadang jual aset, Mbah. Lah saiki yo kuwi mau marai dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah. Lah iya itu. Lah itu kan kesalahannya di mana gitu loh, Mbah. Individu wong-wonge. Nek kaya Cak Tarsan yo Cak Tarsan itu kontrakane urung si Pak Asmuni yang ditinggalan. Jadi ya restorannya banyak orang-orang yang punya ya karek individu seseorang bagaimana masing-masing orang untuk memanage dirinya. Ya, itu pelajaran. Tapi sekarang wis tak elekne kabeh sing sak ngisori kirun ya sak umuran Percil CS itu wis tak weni benang merah. Jadi saya sering mengadakan sarasehan, woroso, bagaimana mempersiapkan hari tua, bagaimana ndagel kanggo Polres, ndagel nggo Kodim, ndagel nggo ke pemerintahan itu harus ada cerita-cerita plot tertentu. Kunci laris ki piye? Wong iki ben tetep dikenang wong, ben tetep laris ki piye? Terus tuane mengko piye supaya aman? Cara aku kuwi acah-acah kuwi seksine to. Aku pengajian ngono. Misalnya diundang wong neng Rembang apa neng gone Pati, jane ya ora telepon ketum itu. Jadi aku kongkon anak buah tak kon telepon, terus pura-pura, "Halo, nggih. Assalamualaikum, Waalaikumsalam." "Oh, nggih. Sekedap. Dulur kula ditelepon Pak Muhaimin Iskandar." Lah niki lho, Gus Muhaimin telepon. "Nggih, padahal sing telepon caca kuwi. Aku ra mung pengen Muhaimin iku Caimin ki tetep nang atine wong-wong kuwi. Kuwi aku ngono kuwi." Itu cara halus. Halus. "Nggih, Caimin nggih. Wonten dawuh." "Oh, nggih, mengke kula sampaikan. Nggih, benjang kula sowan Jakarta." "Dulur,
Pak Muhaimin Iskandar, Gus Muhaimin, Cak Imin, titip salam kagem sampean semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Muhaimin Iskandar. Tur jak selawat. Iku efektif. Lho, kuwi rasa ragat. Efektif. Lho, Tapi di komen karo sing nanggap ora ki? ora. Ya ora nompo telepon. Aku nompo telepon. Piye? Matur nuwun, matur nuwun. Ora komplit piye? Tapi ada nggak undangan pengajian, undangan manggung ludruk? Lawak, ludruk. Banyak sekarang pengajian ada juga. Oh, Cik ono lah. Makanya kan undang Bakiren bolak-balik panggung toh. Iya. Kapan pengajian? Belum. Ning aku mau gandeng ono kiai. Aku pengajian tuh gini karena saya duduk kiai. Aku kan sak rombongannya Sujiwo Tejo, aku Butet, Cak Nun. Kuwi rombongan engko nek wis aku Sujiwo Tejo, Butet wis penggambleh internasional ki wis penyocot apa ki cocot kencana direne. Cocot kencana lambe mas direne. Jiwo Tejo sing jenenge. Aku gelem cuma depan harus ada kiai dulu. Jadi kiai ngendikan sih setengah jam lah bar kuwi aku. Wingi Anwar Said. Bar Anwar Said aku. Terus dialek Miftah ngono. Dadi aja murni Kirun ra iso ngaji ra gotak apa-apa kok. Nggandul sarung kiai alhamdulillah kok. Aku ben tetep neng budaya neng komedi neng nggo nekakne wong. Biasane nek ustadznya itu enggak patek punya nama sing hadir sithik ning nek Kirun bisa dicek saya di Waleri wingi. Gak tembus. Terus neng Gumul Kediri kosong. Penonton. Jadi aku mau caraku ya ngono kuwi mau mulane aku ya ora izin meneng ae nggih atekne seneni mbok wis aku ngono. Seneni sing nanggap. Gak seneni ketum karepmu ngono ning aku wis kuwi betul. Aku yo ora seneni seneng ngono. Aku mung dalil ngaji apa sing paling sering ditokno? Apa? Dalil ngaji. Jengkel inaloha wa sobirin ayo wis. Bolak-balik kuwi ae. Kenal sobirin. Lur sabar lur itu gitu ya. Bolak-balik iku sing ditokno. Inallah ma'asobirin. Irin wis kuwi. Jangan diantar sabar. Enggak tak wae kiasan-kiasan. Kisah-kisah para sufi seneng. Nek lah saya kan sowan Gus Mus. Kula ni ngeten. Wis rasa bingung. Cerita maca sufi sakake. Gus Mus referensi ini. Gus Dur biyen yo ngono. Wong aku ki sing perintah yo Gus Dur. Maune kan nang Lirboyo. Gus Imam mantu. Ya Gus Imam. Lah Mbah Sahlal mantu. Lah kok aku kon ceramah. Wis aku yo menak. Nggih nuwun Mbah Sahlal itu Rois Am Pati. Nuwun sewu kula menika mboten saged napa-napa sarane kula kan matur nggih sak iso-isone kirun. Perkara dosa neraka sing nanggung sing di omah. Mbah Sahlal iku. Mbah Sahlal iku kelan. Kaya nang Lirboyo gitu lah. Saya kan terus mesti wong ngerti kuwi ya Gus Mus karo Gus Dur terus nangis ning Gus Dur. Kula nu sakniki ditimbali kiai-kiai nggih sampean budal. Lah kula mboten sangune sangu ati sing apik pun. Wis budal saya kendel to. Nek ora diperintah kiai ora wani. Tak Bakiren itu top on air, top of air. Nah, dua-duanya top itu. Kalau lagi di panggung maupun di depan kamera. Terus. Tapi sehari-hari ya lucu juga gitu. Lucu ngaku ki tangi turu yang guyu kok. Terus apa? Ada enggak Mbah pengalaman yang menarik gitu enggak dilupakan pas on air atau off air itu apa sih kira-kira? Ya enek. Coba. Nek sing menarik on air. Kuwi nek sing delok akeh sing guyu akeh, menarik banget seneng. Tapi sing guyu akeh sing delok seneng. Honore kurang. Biar nagih rawan. Wis, honore kurang, arep nagih ramentolo. Jadi langsung mari seneng delok penonton guyu seneng begitu mudun buka iki mau perjanjian 10 no karek dibayar 6 no. Karek bayar 6 juta no. Catut. Nek
apa ki Banyol nek. Banyol sing sing paling sedih nek ditanggap. Misalnya saya punya pengalaman dirutnya direktur utamanya Bank Jatim dulu. Larang Bank Jatim Pak Kirun ini. Nah, saya hadir di situ. Lah kok ulang tahunnya buke. Mongko buke ki umure 86. Sing diundang ki wong umur 70, 80 nang kursi roda wong 100. Kuwi wis butek kabeh. Keringetku sak jagung-jagung. Ora enek wong guyu, ora enek wong apa piye. 70 tahun ke atas. Lah wis sepuh kabeh. Terus piye carane? Ayo. Gak loro kabeh ngono kuwi. Duweke akeh tapi ya kuwi medane berat. Medane berat. Aku karo Pak Pete iki tau ditanggap nun sewu tenglang lah China. Wis kok gak enek son, kok gak enek opo. Terus Pak Pete iki tekon. Nanti pentasnya di mana? Ya di sini nih, kursi rolas. Sopo itu? Cino Sugi. Lah kok ulang tahunnya Jaran. Jaran iki ditokne dituki. Kain abang-abangnya nang ngarepe kono, lah kene kon Banyol. Asu. Ulang tahunnya Jaran. Ulang tahun Jaran. Udah dagelan. Sing delok wong rolas keluargane tok. Keluargane tok. Udah dagelan. Langsung ulang tahun Jaran langsung metu nih. Asu. Kuwi tahu. Mbah, iku apa tadi Nggih. Kamu nanya on dan off. Oh iya. Itu kan mestinya ceritanya beda. Kesan on sama kesan off. Ini Mbak Kirun langsung. Kesan on itu penonton guyu. Langsung mudun kesan off gak ono amplop. Gak ana amplop wis langsung. Langsung. Arep nagih njaluk. Heeh. Kok kewo? Saiki kesan di off-nya bareng umur wis widak loro iki banyak tonggo-tonggo itu misalnya. Saiki rak jarang. Makanya saya berpikir iki nek gak dilestarekne no ya berat. Wong Jawa rak jenek. Ya Jombang ya Mojokerto ya Klaten. Wong ndungani nganggo cara Jawa itu. Itu saya untungnya sinau. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah tonggo duwe gawe Mbah Kirun dulu. Tunggu. Dak dungane wong metil dhewe, manten dhewe, kirim donga dhewe, saurunge donga Islam. Ayo coba Jawane ya. Cara Jawane nuwun nggih. Ingkang katuran mriki sepuhanan jalaran istri kula namung nandukaken hajatipun Bapak Bambang tiyang sakalian. Hajatipun sedekah krana Allah mila dipun sedekahi. Mugi Gusti Allah paringana kawilujengan sak ngajeng sak pawingkingipun. Sakaturan malih kula nandukaken hajatipun Bapak Bambang. Hajatipun nggih pun mangeti dinten 7 pekenan gangsal kaleres dinten Jemalegi. Mila dihormati Gusti Allah paringana kawilujengan sak ngajeng sak pawingkingipun. Sakaturan malih kula nandukaken hajatipun Bapak Bambang sakeluarga. Hajatipun inggih menika mantu putra ingkang mbajeng. Mugi-mugi peputranipun saged sakinah mawaddah warahmah. Gusti Allah paringana kawilujengan sak ngajeng sak pawingkingipun. Amin. Kuwi jek berlaku sampai sekarang. Ya. Itu nek enggak ada terus piye. Makanya saya yang ngader. Mbah, Mudin jenengan tak delok gak tahu sedih kenapa, Mbah? Bahagia. Ya ada sedih. Sampai itu ya ono sedih lah. Ning banyak ditutupi. Dan aku kok nek sedih, putuku piye. Resep saya kalau saya cemberut, saya sedih, anak buahku wedi no. Mongko aku ki wis dikondangne dadi dagelan. Dadi kudu iso main sandiwara. Dunia ini memang di hadapan sandiwara. Di hadapan anak-anak saya ketawa. Guyon. Wek 5 menit selesai. Apa meneh di hadapan cucu-cucu, apa meneh di hadapan kanca-kanca seniman. Itu harus selalu ceria. Terus sedih piye nek sedih? Pas-pas opo? Nek pas sedih. Sedih itu kira-kira. Nek pas sedih aku tidur di kamar. Aku nek sedih rebahan di kamar karo istighfar, terus ngrungok-ngrungokne lagu-lagu religi karo meneng. Soalnya ngene, Bang. Wong bisa menghibur orang. Sing angel ngibur sendiri-sendiri. Nah, itu kuwi abot. Tapi ternyata iso sedih. Iso sedih. Apa mana awake dhewe? Iso sedih. Sedihku ki nek alat
pentasku telisut ngono ki iso sedih. Nah, saiki Blangkonku aku takon telisut, meneh, Mbah. baju telisut. Yang disebut bahagia itu kayak apa? Yang disebut bahagia itu sabar. Pokoknya jengger sabar, bahagia. Angger sabar bahagia. Pokoknya nek urung iso sabar, urung iso bahagia. Karena melihat apa sesuatu segalanya dimasukkan dalam hati dengan kesabaran. Arep nesunya apa? Arep muring nang apa? Lah kuwi engko akhire bahagia. Tapi nek sabare urung kecekel, bahagiane gak kecekel. Gak kecekel. Bagi saya itu. Jadi bahagia itu sabar. Sabar. Duit oleh duit. Sabar. Karena lah nek Enggak duit, oleh duit kan bahagia. oleh duit bahagia. Oleh duit bahagia. Lah nek turun kiwa tengen njaluk nek ra sabar ora yo ngamuk. Sabar. Kurang ya sabar. Kurang ya sabar. Ya gak Bayaran kurang. sok gak sabar. Makanya gak bahagia. Bayarannya kurang ora bahagia. Dijagani. Ora Ampun. dijagani ampun makanya. Matur nuwun, Mbah. Amin. Saya sungguh bahagia nih hari ini. Banyak Alhamdulillah, reuni tapi saya- banyak ilmu, banyak pengalaman saya bisa bahagia kita terus. jadikan pegangan kita. Yang saya catat satu. Caimin. Kirun komentar oleh saya. Oh, go. Saya itu paling bersyukur punya sampean itu. Karena kader di PKB sekarang luar biasa. Nek berjalan di tempat tak ya dadi wong tuwek-tuwek tok, wong wis pikun-pikun kabeh. Persentasi nih kader yang tua dengan yang muda itu sekarang yang muda ini luar biasa karena tantangannya 20 tahun ke depan. 10 tahun ke depan itu Caimin luar biasa. Rekrutmen dan regenerasi. Ah, Alhamdulillah, Mbah. Syukur-syukur sing neng daerah-daerah mudeng. Ya. Jadi gak perlu pokoknya golek canom sing pinter tur duwe duit. Wah, top itu. Jadi ilingi Pak, ini pesan penting Ki. Jadi Nang isor-isor libatkan yang muda-muda. Libatkan yang muda-muda. Semaksimal mungkin. Ya tetap hormat dengan yang tua-tua. Tapi ini ilmu dari Gus Dur. Iya. Dari Gus Dur. Iya, jelas. Saya itu Gus Dur gak mau masih mandek, sangat muda ditarik oleh Gus Dur, diperankan. Banyak generasi muda-muda saya diajak. Ya akhirnya nyata ya. Gus Mus ki ya gitu nek ngomentari Kirun. Kirun ki ya mergo cedak Gus Dur, kayak kena brawro kayak Gus Dur. Akhirnya ngampe sakprene laris. Jadi saya itu satu-satunya pelawak to ndi. PKB ngadeg Kirun sik ngampe saiki dadi mbahe PKB. Konsisten tuh ya alhamdulillah. Aku saiki malah umur sidak loro ki malah konsisten nemen. Ora mau tanggap prapaten ngono malah. Lah aku nek dhek alergi ning delalah kok ya ora. Oh, ya ora, alhamdulillah. Abang ya cik nanggap. Alhamdulillah. Kuning ya cik nanggap. Alhamdulillah. Biru cik nanggap alhamdulillah. Dadi aku iso bedakne ki nek nang panggung kampanye piye karo panggungan. Nek panggung biru ya gak mungkin. Aku gak mungkin cuap-cuap kampanye nang panggung biru, panggung abang, tetep nang panggungnya awake dhewe. Nek kowe wayahe ngeyel nawak di dagangane. Matur nuwun. Aja nawak di dagangane wong nek rung dagangane. Konsisten istiqomah. Dagangane awake dhewe payu dhisik. Nggih. Jenengan cinta banget sama PKB karena apa sih, Mbah? Ya karena ngayomi. Gini Caimin, ini bukan Kirun tok lho. Pak Anom Suroto, Pak Mantep, bisa ditanya. Pak Anom masih ada, dalang. Tuh, misalnya almarhum Dos. Karena apa? Yang ngayomi wong selamatan, yang ngayomi wong bersedekah bumi, yang ngayomi sedekah laut, yang orang ngayomi ngetekne omah, yang tetap pakai tradisi itu kan NU. Lah NU ndelalah duwe PKB. Sederhana. Lah PKB iki berarti ngayomi iki. Makanya dia ditanggap PKB yo karepmu ora karepmu ning saya tetap PKB. Nah, hari ini misalnya ada reok sebelum mawit, oh ngobong menyan. NU kan gak alergi. Nah, ngayomi semua lah. Saya di PKB ini mewakili konco-konco seniman. Jadi matur nuwun ning PKB. Luar biasa. Matur nuwun PKB cek gelem ngayomi seniman tradisional sing di garis ngisor grassroots kuwi sing ning kuwi lah saya sebagai sarene aku cedak ning PKB akhirnya dadi coronge PKB rasa bingung-bingung nek kowe pengen apa ki nyoblos ya coblosen wong sing ngayomi kowe kuwi sapa sing ora lagi slametan sapa pengrawit satu tuh bojone anake mongko satu rombongan pengrawit ke mesti wong 30
30 dadine ping 3 90. Nek awake dhewe iso ngrekut satu pengrawit berarti wis entuk 90 swara. Lah, terus kemarin saya di rumah. Apa kayak hajat apa? Ulang tahun. Saya ludrukan. Nuwun sewu ludrukan. Sing tak undang saya 10. Sing teko piro? Waria tanda ludruk. Ada ludruk. 120. 120 waria teko blek. Lah iki kan wong sing ditresnani Gus Dur ya. Ini ya ditresnani Gus Dur, ditresnani Bu Cinta. Ge enek wong ngopeni. Lah saya ning kono masuk. Ngopeni. Luar biasa. Tak wongne memanusiakan manusia. Mbuh kowe swarga neraka aku gak urusan. Sing penting kowe engko swaramu lah mlebu ning aku. Wong tukang becak sitok karo DPR sitok ya padha. Makane kuwi kita openi ya. Wis lah winginane panjenengan pas tindak rono kae gaya wong pira kae. Wong swidak tanda ludruk. Ha iku nek sing openi lagi nek wayah ngene iki mesti tak openi. Aku mblusuk nang Mojokerto. Luar biasa. Petuk ludruk iki tak puarani kabeh. Senang sekali. Mbah matur nuwun. Saya sing matur nuwun. Saya matur nuwun. Alhamdulillah. Dulur-dulur, akhirnya kita harus berpisah dengan Mbah Kirun karena waktu. Dan kita semua senang sekali dapat ilmu, pengalaman, doktrin juga dari Mbah Kirun, juga tips hidup bahagia, tips and tricks hidup bahagia. Karena itu dulur-dulur kabeh aja lali, mari kita terus istiqomah konsisten, dulur-dulur jangan pernah lengah dari keistiqomahan terhadap profesi ataupun pilihan yang sudah menjadi keyakinan kita. Mari kita saling menjaga untuk terus mengabdi dengan lebih baik lagi. Dulur-dulur matur nuwun, seluruh bisa bergabung dan sampai jumpa di tamu Caimin lainnya.